Hai semuanya, pada siang kali ini kita mau wawancara beberapa pedagang dan pembeli dan pengunjung yang ada di Terminal Blok M. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nazarina Ridianti dari kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, Kesatria Putra Gunawan. Halo, saya Kayla Fasila dari 11 IPS 1. Halo, perkenalkan nama saya Farel Alfian Irsyad. Halo, perkenalkan, nama saya Dionysius Octavia Rafaeli Nugraha. Halo, perkenalkan saya Maria dari 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Fania Febi Damayanti dan sekarang sedang melakukan kajian wilayah di Terminal Blok M. Terminal Blok M merupakan terminal bus kota yang berlokasi di pusat kota, lebih tepatnya di Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terminal ini berdekatan dengan Blok M Plaza, stasiun MRT Blok M BCA. Kalau di sini tuh lokasinya strategis gak sih menurut Ibu? Karena rumah saya nggak terlalu jauh dari sini, menurut saya strategis. Ya kalau tempatnya iya sebenarnya strategis. Kemana-mana aksesnya kan ada ke sini. Lewat Transjakarta itu. Kalau dibilang strategis sih, ya apalagi kan di Jakarta saat ini mungkin ya orang-orang tahu lah yang namanya Blok M udah jadi simbolis lah di Jakarta saat ini. Mungkin kalau dibilang strategis juga sih menurut saya, karena dari Blok M ini kita juga ada Transjakarta, ada MRT juga ada, jadi kita kalau mau kemana-mana di sini bisa gitu. Sebelum Terminal Blok M direvitalisasi, terminal ini dulu sangat ramai dengan angkutan umum, seperti Metro Mini, Kopaja, dan lainnya. Terminal ini juga banyak didatangi oleh para pekerja karena lokasinya strategis dengan wilayah perkantoran. Dulu, terminal ini ramai dengan para pedagang yang berada di sepanjang koridor. Suara kondektur bus yang berteriak memanggil para penumpangnya juga menjadi ciri khas dari terminal ini. Dengan jam-jam padat pada hari kerja yang menyibukkan. Ya kalau untuk pedagang sekarang kan nggak ada, karena kan kita posisinya waktu itu nggak ada metro ya. Waktu zaman ada metro pedagang ada. Sekarang karena kita posisinya lagi begini, pergantian untuk harus ke monorail itu ya sama busway. Jangan jadi pedagang ini, kalau pedagang itu kan sekarang nggak ada. Otomatis pada pindah ke belakang, kemungkinan ke depan, dan yang belakang itu ke sini, dia lari pada ke belakang semuanya. Dari gedung ini tuh ada yang berubah gitu nggak sih? Maksudnya kayak dari yang tadinya pedagang-pedagangnya itu banyak, dari menurun apa gimana? Iya sih, kalau itu mah penjualan mah iya drastis banget gitu. Soalnya orang kebanyakan dibawa ke daerahnya masing-masing gitu. Dampak jumlah penumpangnya. Kalau penumpang di era apa nih? Di zaman puasa atau di saat dari mulai COVID atau? Oh ya, mau COVID, kalau dari mulai COVID itu kan tahu sendiri ya gejalanya seperti apa ya, otomatis pasti dari aturan pemerintah pun melarang kita untuk berkerumunan dan aturan segala macamnya. Nah, otomatis berkurang. Kedua, adanya Transjakarta ya, mulai adanya yang tapping pakai bayar elektronik itu, kartu segala macam. Banyak kalangan dari awal yang kita turut, kalangan masyarakat itu dari awal itu belum pada ngerti, belum kenal ya. Jadi kan mulai ada tuh kurang sedikit. Dan adanya aturan dari pemerintah Kementerian Perhubungan khususnya mengurangi daripada ini ya Pak, polusi ya Bang ya. Polusi udara jadinya kan kayak yang Metro Mini segala macam yang otomatis kan dia kayaknya banyak yang nggak lulus uji emisinya tuh
digandeng sama Transjakarta sendiri, kayak Maya Sari, apalagi Metro Mini sendiri, Kopaja. Jadi memang menuju yang namanya modern, ingin maju Indonesia kan jadinya kayak gitu harus dirubah yang aturan yang lama ya. Jadi model sekarang kayak gini masih banyak yang tadi balik lagi, banyak yang kurang ngerti, tapi sekarang alhamdulillah sedikit jadi agak sedikit nambah, tapi nggak sama kayak dulu. Udah sampai sekarang pun nggak ramai seperti dulu. Jauh ramai itu jauh. Ini kan karena semenjak satu COVID, kedua Metro Mini sudah pindah alih ke Transjakarta, ya kan? Masih awam ya. Yang ketiganya karena ada monorail yang baru, ya mungkin orang baru pindah ke situ semua. Masih awam. Tapi kalau berjalan seiring waktu sampai sekarang pun ya udah lumayan ya, banyak ya mau nggak mau kalau mereka nggak mengikuti apa namanya zaman modern sekarang ya nggak bisa mana-mana dong. Ya makanya sedikit-sedikit ya. Sekarang aja kayak pindah alih ke monorail sama busway aja. Kedua ya yang gitu ya apa taksi online. Nah kan mereka juga pengen turun di rumah, naik di rumah dan turun pun di depan rumah kayak gitu. Gojek, Grab, Bagi seperti itu. Ada lagi apa? lebih praktis gitu loh. Biar lebih praktis. Lagi bukan puasnya gitu. Kira-kira intensitas pembeli yang datang lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau sekarang apa mungkin belum sih, belum kelihatan gitu. Cuman mudah-mudahan nanti lebih rame lagi gitu. Kalau sekarang saya juga sama ngandelin langganan. Lebih berkurang sih. Lebih berkurang ya? Karena ada COVID juga kan? Iya, soalnya ada COVID itu. Kebanyakan apalagi kan sekarang orang jadi gak keluar rumah online. Bagaimana omset penjualan dalam sehari setelah terminal ini direvitalisasi? Apakah lebih banyak saat belum direvitalisasi atau sudah? Lebih banyak sebelum sih. Soalnya ya kena dampak COVID. Jadi jualan semakin menurun semakin sebelum sih ya, menurut saya ya. Soalnya kalau sekarang apalagi dampaknya sesudah COVID itu. Jadi jualan apa mungkin sekarang lagi masa pertumbuhan lagi gitu, supaya lebih normal lagi gitu. Kalau dari kemarin ya alhamdulillah ramai, cuma sekarang agak menurun gitu. Apa mungkin dampaknya apa dari online juga sama. Apakah terjadi hal-hal tindak kriminal? Untuk wilayah Blok M ini saya kira untuk tindak kriminal belum ada. Sudah turun gratis lah dibandingkan dulu. Nah, yang jelas aman lah kalau Blok M ini sekarang saat ini aman. Bagaimana kesan Mas Venda ini menggunakan terminal ini setelah direvitalisasi setelah perubahan ini? Lumayan nyaman ya. Terus untuk ininya ya lumayan enak lah. Jadi memudahkan untuk kita para konsumen gitu. Adakah kemudahan yang diberikan di terminal Blok M ini? Iya, lumayan. Perbaiki nyaman, kemudahan, mungkin apa ya? Sejauh ini sih masih sama, belum terlalu ada perbedaan. Untuk Abang, adakah keluhan selama Abang di sini menggunakan terminal ini, Bang? Kalau selama ini penggunaan terminal ini sih paling keluhannya cuma ini aja sih, kalau lagi rame mungkin kayak padat gitu, ngap jadi malas buat naik kendaraan umum, paling gitu aja sih. Koreksi ya, jadi pas kita turun dari bis itu agak lumayan ngantri ya, jadi kurang nyaman gitu. Kalau bisa ya lebih maksimal lagi. Untuk keluhan mungkin karena saya rutenya ke Bekasi, mungkin busnya mungkin lebih dicepetin lagi. Kalau ini kan 30 menit sekali gitu. Kalau terminal keluarnya penumpang
Nggak ada. Kalau keluhan pedagang ada, yang jelas sudah berkurang semenjak ada Transjakarta di di transit di setiap lokasi halte. Nah itu keluhan pedagang agak berkurang karena yang lewat sini udah berkurang dibandingkan yang lalu-lalu. Keluhannya alhamdulillah nggak ada. Kalau keluhan paling koridor ya, kalau buat di Transjakarta itu kan banyak masih belum sama kayak dulu ya, kayak maksudnya trayek ini kan banyak yang hilang tapi belum diganti sama mereka, sama pihak Transjakarta, itu aja. Terus yang udah ada pernah ada terus hilang, ya itu paling keluhan header ya, maksudnya tanya Pak ini kok nggak ada lagi gitu, maksudnya trayeknya yang satu. Yang kedua dia keluar masyarakat lambat. Untuk kendaraan agak lama. Jakarta itu kadang dinungguin sekarang Pak itu kok nggak jalan-jalan Pak. Kan barusan kita kan urusan sistem Transjakartanya. Yang mereka tuh Transjakarta masih lambat. Kita nggak tahu juga gimana sekarang. Mudah-mudahan tadi Insya Allah jalan waktu terus diperbarui ininya sistemnya. Tappingnya pun juga lambat kan, masih lambat. Jadi harus antri, masuknya pun harus antri gitu. Itu aja keluhannya. Dari kajian wilayah yang sudah kami lakukan, ternyata dampak revitalisasi ini cukup signifikan ya teman-teman, terutama dalam bidang ekonomi. Revitalisasi ini membuat pengunjung terminal menjadi lebih sepi, sehingga para pedagang pun banyak yang kehilangan pembeli. Inilah hasil dari kajian kami, sekian dari kelompok 2, terima kasih.